Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau tutup zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Bapak Ustadz Deswan SPI. Sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun dalam perjalanan. Dan Pak Ustadz, waktu Anda silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Sadaqallahul-Azim. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur, majlis salam dan iman yang benar Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini yang mana Allah mengizinkan kita untuk bisa bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan subuh dalam berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kiamat yang berkat syafaatnya hari ini kita berkumpul menjadi salat beriman, kelak di sana kita berkumpul pada taman-taman surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Darul Salam Iman yang Allah Subhanahu wa taala, yang kita disampaikan untuk singkat pada saat ini adalah 3 golongan amal ibadah yang tak pernah rugi kita lakukan di dalam hidup dunia ini. Tentulah amal yang kita persiapkan, karena inilah sebaik-baik bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Berputarnya hari, berputarnya waktu yang Allah berikan kepada kita, maka jagalah waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan mempersiapkan amal bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mempersiapkan amal dan bekal kita? Karena kita sadar dan yakin hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tak ada yang bisa menjamin umur kita untuk bisa nanti sholat asar berjamaah Bapak sekalian. Tapi harapan dan keinginan kita hari demi hari, waktu demi waktu yang Allah berikan, tentulah harapan kita semuanya ingin kita dapatkan yang lebih baik. Tapi ingat, waktu yang akan datang takkan tahu kita sampai kapan kita akan bertemu Bapak sekalian. Maka yang pertama, amalan yang kita jaga, yang kita lakukan agar tak pernah rugi, salah satunya adalah qiraatul Quran. Dalam hidup dunia ini selalulah kita menjaga hidup kita dengan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah suatu perbuatan iman buat kita semua ya Pak sekalian. Allah tinggalkan 2 perkara dalam hidup dunia ini kata Rasulullah. Apabila kita yakin terpegang kita kedua perkara, maka kita akan selamat dunia sampai di akhirat nanti. Inilah keinginan kita semuanya Pak. Sebahagia-bahagianya orang dunia ini, sesusah-susah orang hidup dunia ini, apa yang dia inginkan adalah bagaimana hidup nanti bahagia dunia, terlebih nanti kembali kepada Allah mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa salah satu amal
yang harus kita jaga agar amal itu tak sia-sia kita lakukan, tak pernah rugi, itu adalah jagalah diri kita dalam waktu 24 jam. Jangan sampai kita tinggalkan atau kita lupakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hari demi hari, waktu demi waktu yang Allah berikan, atau huruf demi huruf yang kita baca setiap harinya, yakinlah satu huruf saja kita baca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, akan Allah berikan 10 kebaikan buat kita masing-masing. Cuma satu huruf Pak, 10 kebaikan Allah balas. Apalagi sampai dalam satu hari kita menggunakan waktu umpama 5 menit, 10 menit, sampai 2 lembar, apalagi sampai setengah juz, apalagi sampai 1 juz kita baca dalam bulan Ramadan. Masya Allah Pak. Maka alhamdulillah, karena banyak hari kita lalai sholat yang wajib kita jaga. Puasa di bulan Ramadan bisa kita laksanakan, sholat tahajud tengah malam bisa kadang kita terbangun. Tapi kadang masih banyak di kalangan kita yang lalai, yang lupa. Ketika 24 jam kadang dia tak pernah melihat Al-Quran, apalagi membacanya Pak. Maka jangan sampai. Kenapa harus kita baca Al-Quran? Karena inilah salah satu amal yang akan tak pernah mungkin kita lakukan Pak. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila kita baca, kita ajarkan pula ke orang lain, maka insya Allah Al-Quran itu akan menjadi penolong buat kita, apalagi di akhirat nanti. Karena siapa yang baca Al-Quran, maka nanti pada kiamat akan mendapat syafaat penolong Pak. Ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, gelap gulita tak terbayang dalam kubur kita masing-masing Pak. Tak seperti hari ini kita masa terangnya Pak. Malam hari bisa ada hidup lampu ketika di rumah kita. Atau lagi bagaimanapun gelap gulitanya, ada mungkin alat penerang buat diri kita masing-masing. Tapi bagaimana kita bayangkan nanti ketika kita dalam kubur kita masing-masing Pak. Tak ada lagi yang menyenangkan ketika hari ini putus lampu kita. Mungkin bisa kita ganti yang lampu yang baru Pak. Tak cukup lampu yang baru, kita dalam kita. Apa yang kita pegang? Mungkin ada HP, ada lampu HP kita. Mungkin bisa menerangkan kita sesaat. Tapi bagaimana nanti ketika di dalam kubur Pak? Ketika kita sudah masukkan, apa yang salah satu untuk menjadi cahaya penerang kubur kita? Salah satunya ketika seseorang bisa menjaga dalam hidupnya, itu adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ini harus kita jaga hari ini Pak. Jangan sampai dalam 24 jam usahakanlah. Tak bisa kita banyak 2 lembar 3 lembar Pak. Kalau kita rutinkan satu hari pada 10 ayat, insya Allah hari demi hari takkan bisa kita bulan setengah bulan atau setengah tahun kita menghantamkan. Minimalnya mari kita usahakan sekali setahun Allah masih mempanjangkan umur kita. Bisa kita minimalnya membaca atau menghantamkan Quran sebanyak 30 Bapak Ibu sekalian. Ayah anda ibunda yang dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, amal yang tak pernah mungkin kita lakukan di antara bacaan yang pertama, yang kedua adalah melaksanakan sholat berjamaah. Inilah salah satu keutamanya Pak. Apa keutamaan kita sholat berjamaah? Salah satunya kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita. Maka di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan Pak. Ketika mungkin kita datang sholat berjamaah ini Pak, jauh rumah kita, tapi bisa kita berjamaah, alangkah lebih baiknya. Karena pahalanya kita sudah tahu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri Pak. Berapa lama waktu sholat? Takkan lama Pak. Paling lama kita mulai dari azannya, iqamahnya sampai sholatnya paling lama setengah jam Pak. Kecuali seperti hari ini kita ada tunggu sebentar Bapak Ibu. Maka jagalah, dengarkanlah telinga kita ini dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah hentak kita ini untuk bisa mendengar, maka salah satu dengarkanlah ketika suara seruan azan Allah panggil melalui azan Pak. Ketika Allah dengarkan dengan kita bisa kita dengarkan. Ketika kamu bisa melangkah kaki ke rumah Allah. Dan ketika masih Allah izinkan untuk kita bergerak, maka berusaha kita untuk segera dipanggil Allah. Karena nanti tak semuanya kita lagi bisa berdoa apa-apa. Hari ini kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa kita sholat sendiri atau berjamaah. Suatu saat nanti orang lain yang mengantarkan Pak. Maukah mau kita hari ini kita masih sholat di belakang imam jadi makmum, nanti suatu saat kita bukan jadi imam malah akan sholatkan dengan imam. Apa intinya? Sebelum kita sholatkan berjamaah untuk semuanya kita nanti Pak, maka terutama jagalah sholat berjamaah kita setiap waktunya. Karena ini salah satu amal yang tak pernah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jamaah sholat subuh, jamaah sholat subuh yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, amalan yang pernah terjadi dalam dunia adalah
jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sudah kita tahu dan sadar bahwa tak tahu kita datangnya dari mana, tapi Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Maka dalam Al-Quran adalah suatu ayat yang dibaca dalam mazhab tadi. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Apapun yang kalian inginkan Allah akan memberikan kepada kalian. Tapi Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan apa yang inginkan diberikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya apabila kita mencoba menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tak ada yang sanggup menghitungnya, Pak. Dari pagi kita bangun sampai hari ini sudah berapa banyak Allah berikan, Pak. Mungkin kalau belum bisa kita hitung, Pak, tapi kalau langkah kaki kita, detak jantung kita, mata kita yang bisa ditutup dibuka hari ini, Pak. Telinga yang masih Allah dengarkan hari ini, betapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Tak sanggup kita, Pak. Apalagi ketika mulai dari lahir sampai hari ini, Masya Allah, begitulah Allah berikan kepada kita. Tapi Allah katakan, innal insana lazalumun kafar. Tapi masih banyak di antara umat manusia hari ini, Pak, yang ingkar, yang tak mau bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah telah ingatkan ketika kita bersyukur nikmat itu, Pak, Allah tambah. Tapi ingat azab itu, nikmat itu bisa seperti azab. Kenapa? Karena ketika kita tak mau bersyukur nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka jangan Bapak sekalian, mau tak mau kita, suka tak suka kita, Allah tak pernah lupa beri nikmat kepada kita. Tinggal kita ketika kita bersyukur, maka yakinlah nikmat itu akan Allah tambah. Hari ini kita sehat, besok kita masih sehat. Nikmat siapa yang Allah berikan itu adalah kepada diri kita. Hari ini mata kita masih bisa dibuka, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah. Ingat, nikmat itu nanti akan berakhir, maka sebelum berakhir jangan kita lupa bersyukur, dan sebelum kita memperbanyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu hadirin, janganlah seorang menjadi Rasulullah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan 3 amalan kita jaga ini, Pak. Pertama, jangan lupa kita baca Quran, karena kemahaman yang tak pernah mungkin kita lakukan. Walaupun 5 ayat 10 ayat satu hari, jagalah, Pak, karena itu nanti dapat dipenolong pada hari kiamat. Yang kedua, jangan lupa kita selalu melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang laki-laki ini, Pak? Diutamakan kita sholat berjamaah. Ketika ada suara azan, tinggalkanlah urusan kita dunia, tinggalkanlah jual beli kita, perdagangan kita, penjualan Allah. Selesai kita sholat berjamaah, maka fantasi fil ardh, berterbanglah kita jalan nikmat dunia ini, karena nikmat itu sudah Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul ada pada Allah Subhanahu. Yang terakhir, jangan lupa kita selalu bersyukur. Bagaimana bersyukur? Salah satunya ketika hidup Allah berikan, Pak, jagalah sholat ini. Inilah salah satu kita bersyukur. Tangan yang masih berdiri, mata yang masih dibuka tadi, kaki yang bisa melangkah, syukurkanlah, tingkatkanlah diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah dan ini menjadi berkah buat kita, bukan jadi berat buat kita. Karena nanti ketika nikmat Allah berikan tak bisa kita jaga, akhirnya nikmat itu bisa menjadi berubah asal buat kita, Bapak sekalian. Tapi ketika nikmat itu bisa jadi dan baiknya, apakah dengan mulut kita berzikir, bersyukur, baca Quran dan sebagainya, insya Allah nanti itulah amal yang akan membawa kita selamat dunia sampai di akhirat nantinya. Mudah-mudahan Bapak sekalian, dengan waktu yang singkat pada siang hari ini, memutasi keinginan kita dan semangat kita, Pak. Mudah-mudahan hidup ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu jagalah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ingat hidup ini, ingatlah sholat ini sebelum kita sholatkan. Ingat hidup ini sebelum kita matikan. Ingat bagaimana amal ini akan kita pertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.